Film berawal memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Yun Yong. Ia tinggal bersama ibunya dan ayahnya telah lama meninggal. Yun Yong sangat menyayangi ibunya, bahkan dia rela putus sekolah karena ingin merawat ibunya yang sedang sakit. Lanjut cerita, Yun Yong bekerja di sebuah kafe dan berbohong kepada ibunya jika ia akan pergi bersekolah. Tapi sebenarnya Yun Yong telah berhenti bersekolah. Singkat cerita, Yun selalu mengajarkan ibunya untuk belajar bicara karena ibunya hanya menggunakan bahasa isyarat. Suatu ketika Yun dikunjungi sahabatnya yang memberikan Yun sebuah buku tentang tes pegawai negeri sipil. Mereka pun lalu berfoto bersama dan dikirimkan pada ibunya. Ibunya yang sedang bekerja tak henti-hentinya memperhatikan foto mereka, oleh karena itu tangan ibunya pun tertusuk oleh jarum. Bos ibunya lalu memberikan perawatan dan kemudian menghubungi Yun yang langsung datang menemui ibunya. Di sanalah awal Yun bertemu pria yang merusak masa depannya. Semua berawal dari komunikasi bos ibunya yang minta agar ibunya menjodohkannya dengan Yun. Namun perkataan bosnya membuat ibunya geram dan langsung menamparnya. Tak terima dengan tamparan itu, bosnya kemudian menyusun rencana. Lanjut cerita, di suatu pagi, bos ibunya berkunjung ke kafe dan saat hendak membayar pesanannya, Yun berkata untuk tidak usah membayarnya karena ia sudah baik dengan ibunya. Setelah minum dan melihat Yun di kafe, bosnya pulang dan siap untuk rencana nanti malam. Singkat cerita, saat Yun pulang kerja, bosnya pun langsung memperkosa Yun di antara ilalang. Ibunya yang khawatir mencari Yun, namun Yun sudah tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat bos ibunya itu hendak berjalan pergi, Yun terbangun dan langsung memukul bos ibunya hingga ia pindah alam. Setelah itu polisi tidak dapat mengidentifikasi wajah korban dan tindakan Yun tidak dibenarkan sebagai sebuah pembelaan diri. Namun Yun menjawab, ia tidak peduli dengan hukuman dari perbuatannya selama ibunya tidak terluka. Ibunya menawarkan agar Yun meminta bantuan kepada Komnas HAM agar terbebas dari konsekuensi hukum yang seharusnya tidak pantas ia dapatkan. Namun Yun menolak bantuan apapun karena tidak ingin Mia mengasihani hidup mereka. Setelah melewati masa-masa persidangan, hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun kurungan. Di dalam penjara, Yun memiliki keluarga baru. Ia bertemu dengan Sonje, Lira, Hyewo, Jangmi, dan Yusa. Kelima wanita ini tahu bahwa Yun adalah gadis pintar dan baik. Ia hanyalah seorang korban. Mereka menyayangi dan menjaga Yun di penjara, dan sikap Yun yang amat rajin membuat mereka semakin simpati. Mereka membantu Yun beradaptasi di penjara, dan mereka diwajibkan bekerja sepanjang hari. Yun berpikir akan mendapatkan gaji, lalu dia bertanya pada sipir tentang gajinya. Lalu sipir itu menegurnya, beruntung ada Hyewo yang membela Yun dan menghentikan perlakuan sipir itu. Beberapa hari kemudian ibunya terlihat mendatangi penjara. Kini ibunya sudah bisa berbicara sedikit kalimat. Sebelum bertemu, ibunya mempersiapkan diri di dalam toilet dan berusaha untuk terlihat tegar di hadapan putrinya nanti. Namun kerinduan seorang ibu dan anak tidak bisa dibendung lagi. Di keesokan harinya, Yun Yong mengalami demam. Sipir pun lalu membawanya ke dokter. Dan sebuah kenyataan pahit harus dia terima. Kini ia tengah hamil. Kenyataan itu membuatnya terkejut. Lalu sipir terpaksa mengulung dan mengikat kedua tangannya karena Yun Yong berupaya melukai dirinya sendiri. Esok harinya Sonja membawanya kembali ke ruang sel dan mereka merawat Yun Yong. Chemistry ibu dan anak membawa ibunya datang kembali ke penjara. Namun Yun Yong tak ingin bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Yun Yong menulis surat untuk ibunya. Ia meminta maaf karena tidak bisa menemuinya selama 1 tahun ke depan dengan alasan ia ingin menjadi tahanan teladan agar mendapat remisi dan bisa segera bebas. Lanjut cerita, Yun Yong mengalami kontraksi dan ia pun jatuh pingsan. Ia lalu dilarikan ke rumah sakit dan didampingi kepala sipir yang sangat empati kepadanya. Setelah tes USG, ternyata usia kandungannya sudah 6 bulan. Lanjut cerita, keesokan harinya, ia tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan apapun. Mereka pun bahkan mempersiapkan perlengkapan bayi
dengan bahan-bahan yang ada di dalam sel. Lanjut cerita beberapa hari berlalu. Dalam persidangan ulang, Yun Yong akhirnya berani berkata dia mengakui telah meninggalkan seseorang. Hakim tidak harus percaya kepadanya. Dia akan mematuhi putusan hakim. Jika hakim mengatakan 5 tahun akan dia patuhi, ia siap menyelesaikan semua hukumannya dan kembali ke rumah, tinggal bersama ibunya, dan akan menganggap semua yang terjadi seolah hanya mimpi. Dia hanya ingin kembali ke pelukan ibunya, tapi hukuman tetap terasa berat untuknya. Tidak dapat dipungkiri, di penghujung sidang hakim sepakat untuk memberikan vonis 1 tahun kurungan penjara, yang artinya ia akan berbebas setelah melahirkan. Teman-teman di kamar penjara sangat bahagia mendengar hasil persidangan, masing-masing mempersiapkan hadiah kelahiran dan oleh-oleh perpisahan. Seperti Hyo yang memberikan buku favoritnya karena ia tahu Yun adalah gadis yang pintar. Di sela-sela itu Yun bertanya pada Sonje, apakah bisa seorang mantan narapidana ikut tes pegawai negeri. Namun Sonje tidak tahu dan berkata, ia akan berpura-pura tidak mendengar pertanyaannya. Lanjut cerita di keesokan harinya, ia menjalani pemeriksaan kandungan, dia mengatakan punya keluhan sakit kepala dan meminta obat tambahan. Sore harinya ia menemui kepala penjara untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Setelah dari ruang kepala sipir, ia mengeluarkan obat yang tadi diterima dari dokter yang tidak pernah diminumnya selama ini. Saat tengah malam, para napi terbangun dan bergantian keluar masuk ke kamar kecil, dan ternyata mereka menggambar bunga favorit Yun di tembok sebagai kenangan bersama dan dukungan mereka kepada Yun untuk melewati persalinan nanti. Pagi harinya Sonya mendekatinya dan berbisik, ia memberi kabar kalau seorang mantan narapidana bisa ikut tes pegawai negeri. Hal itu pun membuatnya tersenyum bahagia. Lanjut cerita, hari itu perutnya pun kram dan Lira menemaninya ke dokter. Sepulang dari sana, ia mendengar Sonje dan kawan-kawan sedang mendiskusikan nama yang cocok untuk anaknya. Semua sepakat pada nama Bonnie, yang artinya dia sosok putri atau putra yang kelak menjadi pelindung hati yang rapuh. Seorang sipir perempuan di sana bakal setuju dengan nama itu. Lanjut cerita di keesokan harinya, saat sedang bekerja perutnya pun mengalami kontraksi. Dengan tertatih ia kembali ke ruangan siangnya yang saat itu sedang tidak ada siapa-siapa. Dia mengambil obat di toples dan meminumnya sebanyak mungkin. Setelahnya ia menggantung beberapa surat di tempat pengiriman. Ia lalu dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan keracunan obat, dan ternyata itulah rencana yang sudah disusun dalam benaknya selama ini. Ia sengaja meminta obat ke dokter dengan alasan sakit kepala, dan kemudian menimbun obat itu agar persalinannya tidak berjalan lancar. Ia bahkan sudah menyiapkan surat perpisahan yang dibaca oleh kelima kakaknya. Ia mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang mereka telah berikan. Isak tangis tak terelakkan lagi saat mereka membaca surat dari Yun Yong. Singkat cerita, setelah melewati operasi, beruntung bayinya selamat, namun dia mengalami koma. Kabar itu pun sampai pada ibunya yang langsung bergegas ke rumah sakit. Di akhir film ia menggerakkan jari, pertanda ia selamat dari masa-masa kritisnya. Kita diperlihatkan Bonnie putrinya yang kemudian diadopsi oleh Jangmi dan suaminya. Dalam surat ia berharap Bonnie tumbuh menjadi gadis yang cantik. Shin juga memperlihatkan ibunya sedang menyetrika baju dan di sampingnya terdapat kartu sertifikat pegawai negeri sipil milik Yun. Yang artinya harapan Yun untuk merawat ibunya dengan memiliki pekerjaan impiannya pun terwujud. Dan putrinya pun harus diadopsi temannya, bukan karena dia tidak bisa, namun semua demi kebaikan putrinya. Dan film pun selesai.